Siksi. Siksi, kamu sudah tidur? Kenapa tidur begitu cepat? Jinsi, kamu sudah pulang? Xuanxi, kamu mau apa? Siapa yang mengizinkan kamu menemui ibu? Bahkan berani membawanya pergi? Hijinsi, kamu mau apa? Kamu siapa berani menghalangi aku? Kamu selalu mengganggu Siksi, kenapa? Sekarang bahkan mau memukulku, aku kasih tahu ya. Nanti tangan kakimu patah, jangan bilang aku tidak peringatkan. Coba kamu sentuh aku, kamu. Nona Hi, kamu tidak punya mulut ya? Tidak bisa bicara baik-baik? Semuanya mengganggu aku saja ya. Xuanxi, sekarang kamu sudah pintar ya. Bahkan mencari sekelompok pembantu. Dari acara makan siang Gu Sicheng tadi siang. Itu adalah perangkap kan? Kamu dari saat itu sudah mulai mencari petunjuk. Jadi kamu menemukan kesini ya? Ya. Aku sengaja menipu kamu untuk makan. Ambil HP kamu untuk mencari tahu di mana ibu. Kenapa? Kamu membawa ibu pergi lebih dari 1 tahun. 1 telepon pun tidak kamu berikan, sekarang aku menemukan ibu. Aku akan membawanya pergi. Jangan lupa, biaya pengobatannya aku yang bayar. Di luar negeri menemani dia operasi juga aku, sedangkan kamu hanya bisa melihat dia mati. Uang itu semua hasil itu. Lalu kenapa? Aku ambil uang dari Gu Sicheng. Buat kamu tidak puas ya? Jangan lupa, yang mana puja bukan aku tapi kamu, Sisi. Pause. Siksi. Shicheng. Siksi kamu. Dia mengganggu aku, menipu aku, bahkan memukul aku. Bahkan mau merebut ibuku juga. Sicheng, aku. Kamu siapa? Sicheng, aku. Dia Xuanxi. Aku He Jingxi. Apa? Namanya Xuanxi. Namaku He Jingxi. Kami berdua adalah sepasang saudari kembar. Setengah tahun yang lalu, wajahku masih terlihat persis seperti dia. Tapi kemudian karena sebuah kecelakaan, aku melakukan perbaikan. Tapi yang menandatangani kontrak denganmu adalah aku, bukan dia. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, dia ternyata menggunakan namaku untuk mendekatimu. Bukan. Bahkan menggoda kamu, membuatmu jatuh cinta padanya. Sekarang, dia tidak hanya menipu kepercayaanmu, tapi juga harta keluargamu. Bahkan satu-satunya ibuku juga ingin dia rebut. Bukan. Dia bukan hanya seorang penipu, tapi juga seorang wanita yang sangat jahat. Hijinsi, jangan asal bicara. Diamlah. Sicheng bukan seperti itu. Sicheng. Bukan seperti itu. Sicheng. Sicheng, dengarkan aku menjelaskan. Anan, tolong jaga ibuku. Hijinsi, jangan sentuh tante. Pergi kau. Diam. Siapapun tidak boleh menyentuh tante. Sampai Xuanxi dan bos kembali. He Jingxi. Kalau kau berani menyentuh tante lagi, aku akan melaporkan polisi. Kamu. Kalian. Ibu, tante, kamu baik-baik saja kan? Sicheng. Sicheng, tunggu aku. Sicheng. Tunggu aku. Bu Sicheng. Bu Sicheng, tunggu aku. Bu Sicheng. Aku mohon dengarkan aku bicara 2 kata. Baik. Katakan. Aku mendengarkan. Barusan.
Kamu tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kalau begitu aku yang bertanya. Apa yang dia katakan tadi semuanya benar? Nama aslimu adalah Xuyanxi, bukan He Jinxi. Dia benar-benar saudara kembarmu. Dulu mirip sekali denganmu. Orang yang membuat kontrak denganku bukan kamu. Jadi kamu benar-benar menipuku. Kamu menggunakan namanya untuk mendekatiku, benar-benar untuk mengambil uang kontrak besar itu untuk mengobati ibumu, ya? Bukan, Si Cheng, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu kenapa? Baik. Aku tanya lagi. Kenapa saat kamu dalam kesulitan, tidak memberitahuku? Jika kamu menggunakan namanya untuk datang ke keluargaku, mendekatiku, ada alasan dan alasan yang kuat. Maka saat kakakmu ini datang ke keluargaku, mengancammu, mengajukan permintaan padamu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah di hatimu, aku tidak layak untuk kamu andalkan? Tidak layak untuk kamu percayai dan tidak layak untuk kamu jujur, ya? Bukan, Si Cheng, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bisa, Ataukah di hatimu, bahkan perasaanmu padaku juga palsu? Bagaimana mungkin? Kalau begitu katakan padaku. Kamu tidak pernah menipuku. Kamu mencintaiku. Si Cheng, Gu Si Cheng. Aku sangat kecewa padamu. Gu Si Cheng. Jangan ikut aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan ikut aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau begitu katakan padaku, kamu tidak pernah menipuku. Kamu mencintaiku. Kita sudah berjanji, di masa depan. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Tidak pernah berpisah. Si Cheng,
Di masa depan, apapun yang terjadi, kita harus memberikan waktu untuk berbicara. Memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jangan bertengkar. Jangan langsung pergi. Kalung ini sangat penting bagimu, tapi kamu bagiku. Sama pentingnya. Aku bilang, aku akan datang. Kedepannya, apapun yang terjadi, orang pertama yang kamu pikirkan. Sixi, aku mencintaimu. Jika suatu hari aku melakukan kesalahan, apakah kamu akan memaafkanku? Apapun yang kamu lakukan, apapun kesalahannya, aku akan tetap seperti semula. Mencintaimu, memanjakanmu, merawatmu. Sixi, kamu baik-baik saja. Kenapa matamu bengkak seperti ini? Guzikan mana? Ini semua adalah yang pantas aku dapatkan. Aku seharusnya tidak menipunya, aku seharusnya tidak muncul di hadapannya lagi. Menyakitinya. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahanmu saja? Jelas-jelas ini semua adalah Hijinsi. Dia ingin mendapatkan segalanya darimu, dia selalu ingin menjebakmu. Kamu tidak harus memikul semua ini. Sendirian, baik? Aku sudah tidak punya muka untuk menghadapinya lagi. Aku hanya ingin menjaga Mama dengan baik. Ketika Mama sudah membaik, aku akan membawanya pergi dari sini. APA? Jangan buru-buru, beberapa hari ini aku akan bicara dengan bos. Tapi sekarang bukan waktunya, di pintu sudah aku pasang orang. Hijinsi tidak bisa masuk. Yang paling penting adalah menyelesaikan masalah, bukan melarikan diri. Benar Sixi, kamu tidak bisa begitu saja kabur. Baiklah Sixi, kamu di sini saja menemani tante. Istirahatlah di sini. Aku dan Situ Shuo akan kembali dulu untuk mengurus beberapa hal. Ketika tante sudah sembuh, kami akan kembali menjemputmu. Semua tidak kembali. Dia sedang main apa ini? Pura-pura kasihan buat siapa? Jangan kira Gu Sicheng sudah tahu segalanya tentangmu. Aku akan membiarkanmu begitu saja. Yang aku inginkan harus aku dapatkan kembali. Segera lakukan. Baik.
Ya. Bos, aku mengaku salah. Maaf, aku siap dihukum. Kamu bisa menghukumku dengan memotong bonus dan gaji tahunan, apapun boleh. Kamu pikir ini masalah potong gaji? Aku tahu, ini tidak ada hubungannya dengan gaji atau perusahaan. Tapi aku tahu masalah ini. Anan dan Suyansi menyuruhku merahasiakan. Aku juga takut kalau kuberitahu, kamu tidak bisa menerima. Aku benar-benar bingung bagaimana memberitahumu. Kalau begitu pilihlah orang yang kamu percayai. Kamu tidak boleh minum obat-obatan ini. Si Tushuo. Jangan kira kalian sangat mengenalku lalu bisa mengendalikanku. Kalau begitu jangan kirim dia mendekatiku dan membohongiku. Gu Shicheng, sedarlah. Semua yang dilakukannya terpaksa, dia tidak sungguh-sungguh ingin membohongimu. Tapi dia jelas tahu aku mencintainya. Tapi mengapa semua hal disembunyikannya dariku? Kalau dia benar-benar mencintaiku, seharusnya dia jujur padaku. Tapi dia tidak melakukannya. Ya. Dia bersalah tidak memberitahumu, tapi pernahkah kamu pikirkan mengapa? Dia takut kalau kuberitahu kamu tidak bisa menerima, dia juga takut kehilanganmu. Samuel Yang dilekekanya terpaksa. Dia Suyansi pasti bukan tipe orang yang hanya bersama kamu karena uang. Zeken, kamu rela menyerah begitu saja. Ibu, sudah sadar. Sudah baik kan? Aku panggilkan dokter untukmu. Siksi. Ibu baik-baik saja. Kamu bagaimana? Kakakmu menyusahimu lagi. Aku menemukanmu, ada teman yang membantu di samping. Dia tidak akan berbuat macam-macam padaku. Kamu tenang saja. Nanti setelah kamu lebih baikan, aku bawa ibu pergi dari sini, tidak pernah kembali lagi. Siksi. Kamu bawa ibu pergi. Lalu hari itu, anak yang suka padamu itu. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi aku bisa melihat. Anak laki-laki yang datang hari itu, dia suka padamu, kan? Kalian kenapa? Jangan-jangan kalian putus. Maaf. Ini semua salah ibu. Ibu tidak mendidik Jinsi dengan baik. Selalu membiarkannya mengganggumu. Tidak, Sekarang malah membuat orang yang kamu suka tidak bisa bersama. Ibu minta maaf padamu, ini salah ibu. Ibu membuatmu menderita.
Si Cheng, kenapa kamu tiba-tiba menelepon aku? Aku pikir, aku tidak akan pernah menerima teleponmu lagi. Kamu di mana? Aku di rumah, tapi kebetulan mau keluar. Kamu ingin bertemu denganku? Kalau begitu, aku tidak akan keluar, atau? Datanglah ke Huayan untuk menemuiku. Aku kasih kamu setengah jam. Si Cheng Jam. Ada hal penting apa? Aku khawatir harus. Hello. Apa maksudnya dia? Mau menuduhku? Mungkinkah dia sudah berbaikan dengan Xuanxi? Tidak mungkin. Pergi saja. Siapa takut siapa? Nona Hijinsi. Karena sudah datang, duduklah dan ngobrol. Parenti. Hijinsi, datanglah, berbalik, biar aku lihat. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kamu sudah lama tidak menghubungiku. Bahkan telepon pun tidak. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengenalmu. Aku ayahmu. Kamu tidak mengenalku? Mari, lihat siapa aku. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian. Aku tidak punya orang tua. Juga tidak punya keluarga. Hari ini aku akan membunuhmu. Cukup. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian berdua. Tapi ini adalah kantorku. Sebaiknya, jangan membuat kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Hizong, kamu mundur dulu. Kamu tunggu aku. Cabut investasi. Perusahaan ayahmu karena cara pemerasan. Semua dokumen yang diajukan kepada kami adalah palsu. Aku tahu si tua itu. Tidak bisa berkata baik. Dan kamu menggunakan cara palsu. Dan menandatangani kontrak palsu denganku. Aku sudah menyerahkan kontrak itu ke pengacaraku, dalam 3 hari. Dia akan menyerahkan surat gugatan ke tanganmu. Gu Shicheng, kamu berani menggatku? Tentu saja aku berani, kamu menggunakan cara palsu. Dan menipu uang sebanyak ini dariku, lalu menghabiskannya sendiri. Membiarkan orang lain menggantikan identitasmu dan memenuhi kewajibanmu. Ini sudah melanggar kontrak secara serius dalam hukum kontrak. Saya tentu bisa menuntut tanggung jawabmu. Dan sesuai dengan klausul kontrak, ganti rugi 10 kali lipat. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Tidak punya uang untuk membayar ganti rugi. Tapi berani membiarkan orang lain memenuhi kewajibanmu. Setelah menghabiskan uang sendiri, lalu melemparkan semua tanggung jawab ke orang lain. Gu Ziken, hari ini kamu bukan datang untuk bernegosiasi dengan saya. Kamu datang untuk menuntut tanggung jawab saya, ya? Saya benar-benar tidak mengerti. Apa yang Xuanxi lakukan padamu, sampai kamu begitu melindunginya? Sebenarnya saya juga tidak terlalu mengerti. Apa yang Xuanxi lakukan padamu, sampai kamu begitu menindasnya. Saya menindasnya. Kamu terlalu berlebihan, saya beritahu kamu. Sejak kecil dia yang selalu menyakiti saya, dia yang menindas saya. Mama lihat saya dapat nilai. Mama saya dapat nilai 100. Saya lihat. Lagi-lagi 100 ya. Yansi saya yang paling hebat. Mau makan apa? Ayo, Mama buatkan untukmu. Ayo. Hebat sekali ya. Lagi-lagi juara sadakan. Jinsi, senyum dong untuk Papa. Papa saya juga mau difoto. Ayo, sama-sama. Sama-sama senyum untuk Papa, senyum yang paling cantik. Cantik sekali. Papa saya mau lihat. Lihat. Cantik tidak.
Yanxi ya memang cantik, senyumnya lucu banget. Zengnya, anak perempuan kecilmu ini harus dibina dengan baik, cantik sekali. Terma Casey. Kalian foto ya? Baik. Lihat. Semua puji anak saya cantik. Ayo. Cepat pergi. Mama, Jinxie. Pata. Pengadilan memutuskan kamu untuk ayah. Sudah. Mama, aku akan patuh seperti adik. Jangan tinggalkan aku. Mama tidak meninggalkanmu, pengadilan yang memutuskan kamu untuk ayah. Jinxie, kamu harus jaga diri baik-baik. Pergi kamu. Mama, kamu kembali ke sini. Aku beritahu kamu, jangan pernah kembali lagi ke sini. Dengar tidak? Mulai sekarang kamu tidak punya mama lagi. Dengar tidak? Pergi. Mama, Jika dulu, aku tidak harus hidup bersama Hizendong. Aku tidak akan menjadi Hijinsi seperti sekarang. Aku tidak akan memiliki banyak hutang. Dan tidak akan menjadi seperti ini. Aku tidak salah. Jika dulu mama yang membawa aku, semua yang dimiliki Xuanxi akan menjadi milikku. Teman-temannya, pekerjaannya, semuanya seharusnya milikku. Termasuk kamu. Kamu salah. Bahkan jika dulu ibumu yang membawa kamu. Sepanjang hidupmu, kamu tidak akan bisa memiliki semua yang dimiliki Sixi. Hidup, teman, pekerjaan, cinta. Tidak pernah karena siapa kamu, lalu bisa memilikinya. Semua yang dimiliki Sixi sekarang, berkat ketulusan, kebaikan, dan usahanya. Bukan dengan mengganti nama Hijinsi menjadi Xuanxi. Lalu kamu bisa memiliki semua miliknya. Kamu bisa menjadi Hijinsi seperti sekarang, hanya karena kamu adalah Hijinsi. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah mengatur hidupmu dengan baik. Jangan lagi menyia-nyiakannya. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang, aku bisa meminjamkan kamu 1 juta atas nama Sixi. Pinjam. Ya. Karena Sixi, aku bisa memberimu kesempatan. Kamu bisa menggunakan setengahnya untuk melunasi hutang, setengahnya lagi. Aku harap kamu bisa mengatur hidupmu dan memulai kembali. Jadi Gusi Cheng, kamu tidak akan menuntutku. Ya. Tapi bukan berarti aku memaafkanmu. Hanya karena kamu adalah kakak kandungnya. Jika kamu masih bisa memiliki kebaikan hati, pergilah berterima kasih padanya. Tuan Hizendong, atas nama Departemen Keuangan Grup Huayan, saya dengan ini memberitahukan Anda. Kontrak dibetakan segera berlaku. Maaf. Bukan kamu. Kamu keluar. Aku belum pernah melihat anak perempuan yang senangnya menghamburkan uang seperti kamu. Kamu tidak perlu membayar utangku. Sekarang dia menarik investasinya. Kamu tahu? Dia Minerik. Apakah kamu benar-benar mendengarkan aku? Kamu mau kemana? Kamu benar-benar ingin aku memukulmu, ya? Aku akan memukulmu mati hari ini. Hari ini aku, Tuan jangan marah. Iki yang killing letukin. Aku tidak marah. Bagaimana aku tidak marah? Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu kembali, tenanglah Tuan. Kembali. Jinxie. Jika dulu kamu diberi kesempatan lagi, apakah kamu masih akan hanya membawa Xuanxi pergi? Tidak. Jika dulu bisa diulang lagi, ibu, seberat apapun, akan membawa kalian berdua pergi. Kakak. Kamu kembali. Kita dan ibu bersama. Hidup dengan baik.
Siapa yang mau hidup bersamamu? Kakak, Paruh pertama hidupku setiap hari melihatmu sudah cukup membuatku marah. Aku tidak ingin paruh kedua hidupku harus menghadapimu setiap hari. Di masa depan, kamu dan ibu hidup dengan baik. Jika ibu ada apa-apa, aku yang pertama tidak akan membiarkanmu. Sebenarnya aku sangat iri padamu. Iri dengan keluargamu. Teman, orang yang kamu cintai. Su Yangzi. Kamu harus benar-benar menghargainya. kakak, Aku pergi. Di kehidupan ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jingxi. ibu. Sixi, kamu benar-benar sudah memutuskan? Membawa tante kembali ke kampung halaman, tidak akan pernah kembali lagi. Di sini sudah tidak ada lagi yang layak untuk dirindukan. Di depan sana adalah grup Huayan. Di sini, benar-benar tidak ada yang bisa dirindukan? Sebenarnya, pria terkadang hanya akan menunjukkan kelembutannya kepada satu orang saja seumur hidupnya. Aku pernah mengalaminya. Tiba-tiba aku tidak ingin kamu pergi. Bahkan untuk urusan pekerjaan. Aku ingin kamu tetap menemaniku. Uang lembur. Si Cheng. Aku harus pergi. Aku ingin memberitahumu. Meskipun aku datang ke sisimu sebagai pengganti kakakku, tapi perasaanku padamu selalu tulus. Aku selalu ingin memberitahumu kebenarannya, tapi aku takut. Aku akan menyakitimu dan kehilanganmu. Gu Sicheng. Aku mencintaimu. Dari awal sampai akhir. Selalu begitu. Maafkan aku.
Selamat tinggal. Bos, aku menemukan rekaman CCTV. Dan resume Suyansi, kita salah. Kita mengira Suyansi adalah Hijinsi. Dari wawancara sampai parkiran. Orang yang kamu temui selalu Suyansi. Orang yang selalu ada di sisimu adalah Suyansi. Pause. Kamu tidak mengejarnya? Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu lagi. Pause. Aku mencintaimu. Dari awal sampai akhir. Selalu begitu. Maafkan aku. Selamat tinggal.